Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Alfadila Syadi dengan NPM 18160210064. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia dengan mata kuliah analisis politik di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Himawan Indrajat. Oke, langsung kita masuk ke pertama, yaitu demokrasi pada awal masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Di masa-masa awal demokrasi ini, para pendiri bangsa Indonesia percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya sebatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan pada pemerintahan revolusi kemerdekaan ini. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, karena pemerintah harus memutuskan atau memusatkan seluruh energinya untuk bersama-sama dengan rakyat dalam hal mempertahankan kemerdekaan, serta menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat. Fungsi paling utama partai politik adalah ikut memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara dengan semangat anti penjajahan, karena keadaan yang tidak mengizinkan pemilu belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama. Oke, lanjut yang kedua, yaitu pada masa demokrasi parlementer antara tahun 1950 sampai dengan 1959. Di masa demokrasi parlementer ini adalah masa ketika pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Dasar sementara 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pada mula demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip liberal. Masa ini berlangsung pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 6 Juli 1959. Serta dalam masa demokrasi parlementer, sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional pada masa tersebut. Berikut gambar-gambarnya dalam sejarah masa demokrasi parlementer. Lanjut, yang ketiga adalah masa pemerintahan demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Di mana pada masa demokrasi terpimpin, kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik. Kondisi negara serta tidak pasti, landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara. Situasi ini seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Karena itu membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan yang pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut dengan Dekrit Presiden. Dalam dekrit tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer. Dekrit Presiden juga membawa dampak sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintah Indonesia dimulai, yaitu satu konsep demokrasi oleh Presiden Soekarno disebut demokrasi terpimpin. Maksud dari konsep tersebut ini adalah pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpinnya dengan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam dan perwakilan. Setelah demokrasi terpimpin, kita masuk pada masa
demokrasi Orde Baru, di mana era tersebut dimulai pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi masa pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia. Visi yang bagus tersebut sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan politik yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada masa Orde Baru. Rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal. Yang pertama, Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan. Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang telah menjadi musuh Indonesia pada masa itu. Setelah Indonesia melalui masa demokrasi Orde Baru pada era Presiden Soeharto, Indonesia memasuki era demokrasi reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Awal mulanya yaitu Soeharto terpilih kembali menjadi presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik di mana masa tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah begitu kecil. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibat pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatan sebagai presiden. Dari dalam negeri timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa yang turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Lengsernya Soeharto, tekanan massa mencapai puncaknya ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR dan MPR akibat proses politik nasional praktis lumpuh. Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidenan dengan menawarkan sebagai langkah seperti perombakan reshuffle kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tapi pada akhirnya Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka menyatakan berhenti sebagai presiden. Dengan menggunakan UUD 1945 pasal 8, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung karena DPR tidak dapat berfungsi akibat mahasiswa mengambil alih gedung DPR. Kepemimpinan Indonesia segera beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie. Hal ini merupakan jalan baru dengan proses yang pelik sehingga Indonesia memasuki pada masa demokrasi reformasi hingga saat ini. Oke, mungkin itu perjalanan dari awal pada masa demokrasi yang ada di Indonesia, mulai dari demokrasi pada awal kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, masuk ke demokrasi pada masa era Orde Baru sampai dengan lengsernya Presiden Soeharto memasuki awal masa reformasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.